Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hafizni. Di sini saya akan menginterview. Sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Anda bersedia di interview? Saya bersedia. Oke, perkenalkan nama. Nama saya Silvani Alfiatus Sakinah, Eh, Kuliah di Universitas Muhammadiyah Cirebon, jurusan? Pendidikan Anak Usia Dini. Oke, langsung aja ke pertanyaannya. Untuk masa perkuliahan sekarang, media apa yang sering Anda gunakan untuk membantu dalam memahami materi yang ada di kelas tersebut? Ya. Sesering apa Anda menggunakan aplikasi tersebut? Setiap mata kuliah pembelajaran. Boleh diceritakan bagaimana pengalaman Anda selama ini menggunakan aplikasi tersebut? Kalau aplikasi grup itu emang lebih efektif, dan Zoom juga, apalagi Google untuk mencari sebuah materi yang diberikan oleh dosennya. Namun ya mungkin seringnya mah pasti sering, terus pengalamannya mah seru ya, khususnya tuh biasanya nggak daring, sekarang daring oleh keadaan seperti ini. Selanjutnya boleh diceritakan bagaimana pengalaman Anda selama ini menggunakan aplikasi tersebut? Menggunakan aplikasi tersebut lebih rumit sih ya, apalagi kalau masalah sudah Zoom atau sebagainya, karena gimana ya, materinya tuh gak semuanya tersampaikan oleh dosen gitu. Selanjutnya bolehkah ceritakan mulai mendownload aplikasi tersebut hingga selesai menggunakannya? Cara pertamanya buka dulu HP, terus ke Play Store, cari WhatsApp, terus Zoom sama Google. Mungkin kalau Google udah tersedia ya kalau di setiap HP. WhatsApp grup juga, WhatsApp juga. Nah, terus kita nanti kalau Zoom itu diberi ID-nya oleh dosen. Nah, sebelum kita masuk ke Zoom-nya itu harus menggunakan email kita masing-masing. Apakah ada keluhan yang disebabkan oleh aplikasi tersebut? Ada sih, kalau aplikasi Zoom itu lebih mungkin kuota yang sekarang prioritaskan, dan sering terjadinya koneksi buruk atau jadi materi yang nggak tersampaikan gitu melalui aplikasi. Bolehkah diceritakan bagaimana Anda selama ini mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen? Nah, dosen itu biasanya diberikan setelah memaparkan materinya, baik itu di Zoom atau di WhatsApp group. Nah, setelah itu dosen memberikan tugas, kita mencarinya di Google, sama sepengetahuan sepengetahuan kita setelah dosen itu menceritakan atau memaparkan materinya. Bagaimana Anda cara mengatasi jika ada tugas yang telat? Jika ada tugas telat, saya menghubungi dosennya langsung untuk meminta maaf dan mengirimkan tugasnya. Sesering apa dosen tersebut memberikan tugas? Kalau masalah tugas lebih ke jarang sih. Mungkin dosen juga males atau mungkin kurang efektif aja memberikan tugasnya gitu. Jadi jarang. Apakah ada keluhan dalam pengerjaan tugas tersebut? Banyak sih, dari masalah kita tidak mengerti apa maksudnya tugasnya itu, lebih ke miskomunikasi. Ya gitu, lebih ke miskomunikasi antara dosen sama ini, materi yang kita kurang pahami juga nggak bisa nanya langsung kan gitu. Lalu yang terakhir itu, apakah Anda bisa belajar mandiri jika dosen mata kuliah tersebut tidak hadir? Dan apakah yang Anda lakukan jika dosen tersebut tidak hadir? Sebisa mungkin sih harus bisa ya buat belajar mandiri tanpa adanya dosen. Terus yang dilakuin kalau jika dosen tidak hadir, paling dosennya itu sebelumnya sudah memberikan tugas.
Nah, jadi kita jika dosen tidak hadir, kita mengerjakan tugas. Gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapi Hafizni. Di sini saya akan meminta Anda untuk interview. Untuk pertamanya, perkenalkan namanya siapa? Nama saya Gaida Mahdum Islan, Kuliah di? kuliah di Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Jasmani. Oh iya, terima kasih. Langsung aja ke pertanyaannya. Yang satu, untuk masa perkuliahan sekarang, media apa yang sering Anda gunakan untuk membantu dan memahami materi yang ada di kelas tersebut? Pertama, WhatsApp. Kedua, Google Classroom. Ketiga, Zoom Meeting. Keempat, Google Meet. Yang kelima, Skype. Terus yang kedua itu, seberapa sering Anda menggunakan aplikasi tersebut? WhatsApp pasti sering. WhatsApp sama Google Classroom pasti sering. Sama Zoom sering. Tetapi kalau Google Meet itu tidak terlalu sering. Apalagi Skype-nya digunakan satu mata kuliah untuk Skype. Bolehkah diceritakan bagaimana pengalaman Anda selama ini menggunakan aplikasi tersebut? Ya, terkadang banyak kendala, terutama Skype. Skype itu untuk semua ponsel, bukan untuk saya pribadi. Untuk teman-teman saya juga, Skype kurang support aplikasinya kayaknya. Jadi kalau dipijit mau on mikrofon itu susah. Jadi susah dipijit kalau Skype. Kalau untuk Google Classroom sama Zoom Meeting sama Google Meet ya sangat bagus menurut saya. Bolehkah diceritakan mulai awal mendownload aplikasi tersebut hingga selesai? Awal dari membuka Google Play Store, lalu mencari aplikasi yang saya inginkan seperti Zoom Meeting. Nah, di situ ada pencarian, tulis saja Zoom, lalu nanti ada muncul aplikasinya, terus dipijit install. Nanti juga bisa diinstal dan selesai, terus bisa dibuka. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah diceritakan bagaimana Anda selama ini mengerjakan tugas yang diberikan dosen? Untuk tugas, ya saya kan jurusan pendidikan jasmani, terutamanya banyak praktek. Untuk luring ini pasti banyak praktek, contohnya seperti mata kuliah atletik pasti praktek, tidak terus materi ya. Terus dosen memberikan tugas untuk saya seperti lari jarak pendek, jarak 100 meter. Terus lari saya itu di video, direkam, terus di posting ke YouTube dan dikirim link YouTube-nya kepada dosen itu. Bagaimana cara Anda mengatasi jika ada tugas yang telat? Menghubungi dosen terlebih dahulu untuk meminta saran yang lebih bagus. Apakah diberikan tugas baru atau bagaimana? Terus selanjutnya, seberapa sering Anda diberikan tugas oleh dosen? Sering banget. Terutama ya praktek. Kalau dulu saya semester 1 basket, setiap 1 minggu sekali pasti diberi tugas. Habis Zoom meeting, terus 5 hari ke depannya harus ngumpulin tugas basket praktek gitu. Apakah ada keluhan dalam pengerjaan tugas tersebut? Ya, kalau untuk keluhan sih ada, seperti masalah alat. Nah, untuk bola basket, tidak semua orang punya bola basket gitu. Terus jadi dosen itu nyaranin pakai bola basket rakitan, tapi tidak efisien, tidak efektif untuk bermain basket tersebut. Apakah Anda bisa belajar secara mandiri jika dosen dari mata kuliah tersebut tidak hadir? Dan apakah apa yang Anda lakukan jika dosen tersebut tidak hadir di mata kuliah tersebut? Ya paling saya melihat
pelajaran-pelajaran yang sebelumnya seperti yang mempelajari dulu. Soalnya kan tidak semua dosen memberi materi yang akan diberikan selanjutnya gitu. Oke, mungkin terima kasih atas wawancaranya. Ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hafizni. Di sini saya akan menginterview saudara. Eh, Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda berkenan untuk diinterview kali ini? Ya, boleh saja, saya berkenan. Mungkin perkenalkan, namanya siapa? Nama Reva Fahreja dari Politeknik Negeri Bandung, Dan jurusan? dari jurusan Teknik Mesin. Oke, langsung aja ke pertanyaannya ya. Yang ke satu itu, untuk masa perkuliahan sekarang, media apa yang sering Anda gunakan untuk membantu dalam memahami materi yang ada pada kelas tersebut? Untuk media yang sering digunakan, yang pertama itu ada Google Meet, kedua ada Zoom, dan juga biasanya ada Google Classroom. Oke, yang kedua itu seberapa sering Anda menggunakan aplikasi tersebut? Seminggu bisa 3 hari, lebih dari 2 matkul, biasanya pakai Zoom. Oke, yang ketiga itu boleh diceritakan bagaimana pengalaman Anda selama ini menggunakan aplikasi tersebut? Pengalaman selama menggunakan aplikasi tersebut lebih ke gimana ya? Lebih ke ada hambatannya sih, karena di sini kan sinyalnya kurang stabil gitu. Jadi ketika kita sedang belajar dan menggunakan kamera atau on cam, nah di situ tuh kadang suka nge-lag gitu. Jadi ada kayak patah-patah gitu. Untuk kameranya sendiri itu tergantung dari device-nya sih. Lalu, bolehkah ceritakan mulai dari awal mendownload aplikasi tersebut hingga selesai menggunakan? Untuk mendownloadnya saya kira mudah ya, tinggal cari saja di Google. Soalnya ada yang free gitu untuk Zoom. Bisa mendownload, kemudian tinggal diinstal dan dijalankan aplikasinya sampai selesai, kemudian di close aja kalau udah. Lalu, apa ada keluhan yang disebabkan oleh aplikasi tersebut? Untuk keluhan dari aplikasinya saya kira sudah cukup bagus sih untuk membantu dari kuliah tersebut. Paling dari kitanya sendiri, dari jaringan ataupun dari device yang kurang memadai. Lalu, bolehkah diceritakan bagaimana Anda selama ini mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen? Untuk tugas ada berbagai ya dari dosen. Yang melalui Google Classroom itu dosennya memberikan tugas melalui Google Classroom dengan tenggat waktu tertentu. Contohnya dari jam 7 sampai jam 10. Kemudian kalau yang dari Zoom, saya kira dari Zoom itu lebih ke pemberian materinya. Oke, selanjutnya bagaimana cara Anda mengatasi jika ada tugas yang sudah telat? Yang pertama itu menghubungi dosen yang bersangkutan ya, dan menjelaskan kenapa tugas tersebut bisa telat. Kemudian setelah diberikan izin untuk mengumpulkan oleh dosennya, ya gak apa-apa, kumpulkan aja. Ya udah dikumpulkan meskipun sudah telat. Lalu selanjutnya, seberapa sering Anda diberi tugas oleh dosen tersebut? Untuk tugas saya kira kuliah itu lebih ke intensitasnya lebih ke sering sih. Soalnya yang saya rasakan itu selalu saja ada tugas meskipun dari berbagai mata kuliah gitu. Apakah ada keluhan dalam pengerjaan tugas tersebut? Keluhan kayaknya belum ada sih, soalnya yang
tugas-tugas yang diberikan dosen pun sesuai dengan materi yang sebelumnya diberikan oleh dosen ataupun yang akan diberikan oleh dosen. Jadi kita tuh harus belajar lebih dulu untuk memahami materi yang ditugaskan tersebut. Oh, yang terakhir itu, apakah Anda bisa belajar mandiri jika dosen dari mata kuliah tersebut tidak hadir? Dan apa yang akan Anda lakukan jika dosen tersebut tidak hadir di mata kuliah tersebut? Untuk belajar mandiri sepertinya bisa, soalnya dari saya sendiri tuh ada yang mata kuliahnya menggunakan aplikasi gitu. Jadi bisa mencoba-coba sendiri aplikasi gitu, dan juga biasanya kalau dosen tidak hadir itu memberikan tugas dan sambil belajar sambil mengerjakan tugas juga. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.